adik-adik, selamat pagi. Selamat menunaikan Jumpa Pagi sama kakak-kakak kalian. Adik-adik udah siap untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak? Pastinya udah siap. Udah mandi semua belum? Udah harum-harum ya pastinya ya. Nah seperti biasa kakak juga gak sendirian. Mau terus ya kak yang nemenin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai, jumpa lagi dengan Kak Ike. Kali ini, minggu pagi ini, Kak Ike mau membawakan bercerita tentang firman Tuhan. Sudah siap? Sudah pada rapi? Sudah siapkan Alkitab? Sebelumnya kita buka dulu ya, karena di minggu ini bacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kalau sudah siap, kita biarkan Alkitab tetap terbuka. Kita berdoa dulu ya. Di situ adik-adik baca. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena di minggu pagi ini, walaupun secara online, kami bisa berkumpul. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kami ingin mengungkapkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami mampu memahami isi firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga kepada hamba-Mu ini Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu ini sehingga apa yang keluar dari mulut hamba benar-benar sesuai dengan isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sudah membacanya? Dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 30. Judul pelajaran kita di minggu pagi ini adalah Aku di era digital. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita belajar dari mana tadi? Kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 30, yaitu tentang manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia. Kita kilas balik dulu ya. Kitab Amsal ini merupakan kitab di Perjanjian Lama apa baru? Ayo, Amsal Perjanjian Lama apa baru? Betul, Perjanjian Lama. Dalam istilah Ibrani, kitab ini dikenal dengan kata masal, yang artinya ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Penulis kitab Amsal, selain Raja Salomo, ada juga Agur, lalu Raja Lemuel, dan penulis lainnya yang tidak dikenal.
Pesan yang terdapat di dalam kitab Amsal merupakan pengajaran yang hendak diberikan kepada umat dengan tujuan agar umat dapat menjadi pribadi yang bijak. Tuh, kaum muda itu ya seperti adik-adik di rumah ini. Kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan agar harapannya itu menjadi orang bijak bisa menjadi lebih bijak lagi. Orang yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Gitu. Dari tadi kan Kak Ika selalu berkata tentang kata hikmat. Hikmat ini mempunyai arti. Hikmat itu artinya kebijakan atau kearifan. Hikmat itu datang dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat itu kita harus melakukan apa-apa yang Tuhan inginkan. Adik-adik, sejak awal setiap manusia itu dianugerahkan oleh akal budi. Akal budi itu harus bermanfaat bagi manusia. Tidak boleh merugikan manusia. Tuh. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia dengan benar. Artinya bahwa Allah senantiasa menganugerahkan manusia untuk menghasilkan pengetahuan di dunia ini berdasarkan akal budi yang dianugerahkan Tuhan. Namun hasil dari pengetahuan dapat membawa kebaikan dalam hidup atau membawa keburukan dalam hidup. Semua itu tergantung cara kita memutuskan atau menjalankan hidup sesuai dengan didikan hikmat Tuhan atau tidak. Akal budi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu dapat menghasilkan kebaikan atau tidak itu tergantung dari cara adik-adik dalam menjalankan kehidupan ini. Apakah adik-adik menjalankannya sesuai dengan hikmat Tuhan atau tidak? Ayo, kalau adik-adik bisa menggunakan gadget, itu adik-adik menggunakan dengan benar apa tidak? Gimana sih Kak yang benar, gimana sih Kak? Kalau yang benar, pergunakanlah gadget, contohnya aja HP ya, smartphone itu sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Kalau sekarang ini zamannya belajar dengan online, daring ya, sistem daring. Di situ memang kita selalu harus menggunakan gadget, belum kita Zoom meeting segala macam, menerima tugas-tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah. Itu boleh adik-adik gunakan. Tapi setelah adik-adik selesai mengerjakan tugas dari sekolahan, stop dulu, istirahat dulu. Adik-adik bisa tidur siang atau adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk tugas keesokan harinya. Jangan adik-adik habis selesai mengerjakan tugas lalu main ngegame, lalu adik-adik asik sendiri dengan HP sampai tidak mempedulikan makan siang atau tidak membantu kerjaan orang tua di rumah. Itu nggak boleh, itu berarti adik-adik tidak menggunakan gadget dengan benar, dan itu juga bisa mencelakakan adik-adik sendiri. Kenapa mencelakakan aku sendiri Kak? Ya karena habis itu adik-adik lelah kan, lelah terus adik-adik besoknya nggak konsentrasi lagi untuk mengerjakan tugas. Jadi pintar-pintarnya adik-adik dalam menggunakan gadget. Jika menggunakan akal budi itu sesuai dengan hikmat Tuhan, maka semua itu bermanfaat. Tetapi jika adik-adik menggunakan tidak sesuai dengan hikmat Tuhan, maka semuanya akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Bahkan akan mendatangkan kerugian buat adik-adik. Nah sekarang semuanya tergantung dari adik-adik sendiri. Mau menggunakan akal budi itu sesuai dengan hikmat Tuhan atau tidak? Apakah jawabmu adik-adikku di rumah? Mau menggunakan sesuai dengan hikmat Tuhan atau tidak mau menggunakan sesuai dengan hikmat Tuhan? Amin. Saatnya kita berdoa.
Masih dengan sikap sempurna, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita satu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami mencoba mempelajari firman-Mu. Kami mencoba mengerti apa arti dari firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berusaha hidup dalam hikmat-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan itu untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, di saat-saat seperti ini Tuhan, bantu kami kakak-kakak layan maupun adik-adik layan kami di rumah dalam menjalankan tugas kami hari demi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan bagi adik-adik di rumah serta bagi kakak-kakak layan Tuhan, sehingga kami semua senantiasa dapat bersyukur, dapat menikmati semua anugerah yang Kau beri. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, kiranya Kau beri pelindungan juga Tuhan, kiranya Kau melindungi Ibu Pendeta Megi serta para presbiter, serta para pegawai gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau berikan kepada kami, tak putus-putusnya kami bersyukur atas semua berkat yang Kau limpahkan kepada kami ini. Doa yang kurang sempurna ini kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, dari bacaan Alkitab yang tadi kita baca, yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20, di ayatnya yang ke-13 sampai 17, itu sebenarnya ada lagunya. Mau tahu? Yuk kakak-kakak layan akan menyanyikan untuk adik-adik di rumah. Adik-adik yang manis, tiba saatnya kita di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Pesan dari kakak-kakak layan untuk adik-adik semua, adik-adik harus bijak dan pandai-pandai menggunakan HP untuk keperluan yang penting saja. Salam sehat dari kami semua, tetap semangat mengikuti ibadah online. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.